Saya mau cerita tentang diri saya dulu sendiri ya. Karena ini acara saya jadi bebas saya mau cerita tentang apa. Saya cerita tentang diri saya sendiri aja. Ya, kalau Anda tidak mau dengar, matikan TV-nya. Jadi saya tuh tiap hari bangun tuh jam 6 pagi. Karena jam 7 itu Aska sekolah dan saya harus antar ke sekolah. Jadi saya bangun jam 6. Jam 7 saya antar dia sekolah, terus temenin dia sampai setengah 8, saya balik ke rumah itu sekitar jam 8. Dari jam 8 saya pergi ke gym pasti sampai jam 11 siang. Dari jam 11 siang saya pulang ke rumah, dari jam saya makan siang, jam 1 saya, ini tiap hari, jam 1 saya pasti latihan bela diri, karena ada 3 bela diri yang saya latihan tiap harinya. Dari sana saya syuting, pulang syuting sekitar jam 11 malam, sampai rumah sekitar jam setengah 12 malam, saya ke gym lagi sampai jam setengah 2 pagi, dari situ saya tidur jam 3, bangun jam 6. That's every day, itu setiap hari. Jadi saya tidur tuh 3 jam, ditambah perjalanan ke studio 1 jam lah. Jadi saya tidur sehari sekitar 4 jam gitu ya. Pertanyaannya adalah ngapain gitu. Karena sebenarnya saya bisa di rumah nonton TV, makan kuaci, atau makan popcorn gitu. Jawabannya adalah karena saya nggak punya kuaci pastinya di rumah. Nah, tapi jawaban yang benarnya adalah ketika seseorang bertanya why you do that, then my answer will be why not. Karena saya masih mampu, karena saya masih bisa. Bayangkan kalau saya satu saat tidak bisa, karena saya pernah mengalami berapa bulan hidup di kursi roda. Ketika saya cedera, saraf di punggung saya keluar, saya dinyatakan dokter tidak bisa berjalan lagi gitu. Dan saya harus di kursi roda selama-lamanya. Tapi ternyata dalam waktu 3 bulan saya bisa berjalan lagi. Ya, dengan terapi, dengan percaya diri dan sebagainya. But that goes to one intentions. Ketika seseorang masih mampu melakukan sesuatu, kenapa mereka tidak mau melakukan sesuatu? Kenapa kita harus malas melakukan sesuatu? And that goes to another attention, ketika seseorang memiliki keterbatasan untuk melakukan sesuatu, apakah mereka harus diam menerima keterbatasannya, atau mereka harus fight dengan keterbatasan tersebut? Mereka mampu menunjukkan pada orang lain bahwa mereka bisa lebih dibandingkan orang lain dengan semua keterbatasannya. And that is a big questions. Banyak orang-orang yang memiliki keterbatasan yang luar biasa, dan ternyata mereka adalah orang-orang yang sukses dibandingkan orang-orang yang sempurna, yang kita anggap sempurna. Bintang tamu saya hari ini adalah anak seorang aktor profesional. Dia tunarungu, dan dia sering dilecehkan di sekolahnya dulu, tapi dia membuktikan bahwa dengan semua keterbatasannya, dia bisa melampaui apa yang orang-orang lain mungkin tidak bisa. Kita lihat dulu, ini adalah Surya Sahetapi. Surya Sahetapi lahir dengan kondisi tidak bisa mendengar, tidak membuat anak ketiga dari pasangan Rai Sahetapi dan Dewi Yul ini patah semangat. Pemuda kelahiran 21 Desember 1994 ini justru menunjukkan bahwa dirinya bisa melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh orang-orang berpendengaran sempurna. Prestasi yang diraih oleh Surya pun malah melebihi rata-rata anak muda seusianya, terutama di bidang teknologi informasi. Penggemar sepak bola ini meraih peringkat ketiga dari kompetisi bagi penyandang difabel di Bangkok pada tahun 2013. Selain itu, Surya juga dipercaya untuk mengajar Bisindo atau Bahasa Isyarat Indonesia di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Surya juga aktif untuk menyuarakan hak-hak kaum penyandang tunarungu maupun penyandang disabilitas lainnya. Ya. Langsung aja kita undang, ini adalah Surya Sahetapi. Apa kabar? Oke. Anda yang akan nanti membisikkan saya ngomong apa ya? Oke, silakan. Surya, ini 3 kali di sini ya? 3. Yang satu dulu di sini sekali sendiri. Yang satu waktu saat ada Neil.
Ada, Oh iya, iya betul. ya, tiga nih, tiga kali, tiga kali betul. Oke, oke. Surya, tadi pada saat saya di briefing, saya dengar harusnya ngomongnya Surya ini bukan tunarungu tapi tuli. Bedanya apa? Oke. Jadi tuli itu artinya ya tidak bisa mendengar, tetapi tuli itu eh, mengimplikasikan adanya identitas yaitu bahasa isyarat. Kalau tunarungu, kata tunarungu itu seperti kita menggunakan perspektif medis. Jadi tunarungu dianggap sakit sehingga harus disembuhkan atau harus diperbaiki. Tuli itu bukan kondisi yang harus diperbaiki, tetapi tuli itu sebagai perbedaan bahwa kita punya bahasa sendiri yaitu bahasa isyarat. Dan bahasa isyarat itu membantu kita hidup seperti manusia biasa. Oke, jadi itu bedanya ya, itu bedanya. Oke, nah, oke. Nah, jadi Surya ini tuli sejak lahir. Ya sepertinya waktu ibu saya mengetahui bahwa saya tuli itu waktu saya umur 2 tahun. Tapi saya pikir saya tuli sejak lahir karena saya ada keturunan. Ada om dari pihak ayah saya yang sudah tuli, lalu kakak pertama saya juga tuli. Oke, oke. Jadi karena faktor keturunan. Oke, lalu boleh saya tanya itu alat dengar di kuping gunanya apa? Ya, alat bantu dengar itu hanya seperti untuk mengeraskan suara. Mendengar suara misalnya kayak klakson, ada yang panggil. Tetapi untuk komunikasi dengan alat bantu ini saya tidak terbantu. Karena ada derajat pendengaran, contohnya mata ada yang kurang, kita ada yang -1, -2 gitu ya. Nah kalau pendengaran itu pakai satuannya desibel, saya bisa mendengar di atas 100 desibel. Jadi saya masuk ke dalam kategori tuli yang berat, 100 Jadi, sampai 130. Ini alat untuk environment, Untuk apa? situasi environment aja. Ya betul. Oke. Jadi Surya ini menarik karena dia tuh sekolah taman kanak-kanaknya 5 tahun, 3 tahun di TK umum dan 2 tahun di TK SLB. Ya, betul. Nah, kenapa 3 tahun di TK umum lalu pindah ke SLB itu kenapa? Sebab saya pernah bertanya ibu saya, kenapa sih saya harus di TK umum dulu? Karena ibu saya menjawab bahwa saya ingin Surya merasakan dulu bagaimana sih sekolah di TK umum, dilihat dulu bagaimana perkembangannya, apakah ada perkembangan bahasa dan sebagainya. Ternyata saya mengalami kesulitan, tidak ada perkembangan yang berarti. Akhirnya saya pindah ke TK SLB. Oke. Dan di sana saya bisa mulai menulis, membaca. Tapi Surya ini bisa bicara? Ya, waktu TK sampai SD, saya terapi wicara terus menerus. Saya sekolah di SLB lalu pulang ke rumah. Proses belajar bicara saya itu sangat lama, bertahun-tahun, 8 tahun. Contohnya, ketika saya pulang sekolah, mau main, tapi ibu tes dulu. Jadi syaratnya harus bilang satu kata, pulang misalnya. Kalau saya tidak bisa menyebutkan kata pulang, misalnya saya susah, jadi saya seseringnya bilangnya puang, bukan pulang. 1-2 jam coba terus sampai berhasil. Ya, itu beratnya di situ. Oke. Lalu sudah lulus SD luar biasa, saya masuk SMP umum. Dan hidup saya seperti berubah 180 derajat karena di SMP itu hanya saya sendiri yang tuli. Sangat susah berkomunikasi, semua teman orang dengar dan mereka berbicara sangat cepat, saya kebingungan. Lalu kalau ngomong juga sering tidak nyambung. Jadi misalnya ngomong seperti ini, saya bingung. Saya pikir dia bilang ambil sapu atau ambil lampu atau ambil sabun, jadi saya bingung. Karena gerakan bibirnya sama, tapi kan saya tidak bisa mendengar bunyi apa yang diucapkan. Jadi di kelas itu saya bicara, saya ngomong bahwa saya tuli. Tapi kan gurunya ganti-ganti.
lalu situasinya beda-beda. Jadi saya duduk di depan misalnya gurunya baca buku, lalu gurunya itu suka sampai ke jalan-jalan kan, keliling kelas. Jadi saya harus mengikuti guru itu karena berusaha membaca bibirnya. Jadi itu tantangan yang sangat berat. Iya, iya. Tapi Kalau saya tidak mengerti, saya tunggu teman-teman pulang baru saya bertanya kepada guru. artinya Surya pernah belajar bicara. Iya, betul. Jadi itu masuk terapi wicara. Bisa dicoba nggak? Tambah membaca bibir. Bisa dicoba? Sulit. Coba, silakan. Apa misalnya? Yang lancar? Sebetulnya sekarang saya merasa lebih nyaman pakai bahasa isyarat daripada bicara. Sebab kalau bicara itu butuh konsentrasi penuh, harus benar-benar memperhatikan bunyi-bunyian. Kalau misalnya pakai bahasa isyarat kita berkomunikasi dengan nyaman. Oke. Saya mau mungkin nanti kalau misalnya privat aja bisa. Oke, tapi kan tidak setiap kali Anda memiliki translator. Gimana itu? Jadi ada cara lain, misalnya saya mau membeli sesuatu, saya bisa pakai tulisan. Oh, ya. Kemarin misalnya saya jalan-jalan ke luar negeri, saya jalan-jalan sendiri, saya langsung aja pakai ambil kertas dan menulis di atas kertas itu. Kalau di Indonesia, jadi kalau di Indonesia itu kan orang tidak terbiasa dengan orang tuli. Jadi kalau menarik orang tuli biasanya langsung orang itu ngomongin dengan suara yang keras, langsung teriak. Sebab dipikirnya kalau teriak bisa dengar. Oke. Ya, tapi kalau di luar negeri mereka justru lebih siap, mereka bahkan menyediakan kertas. They understand that. Oke. Dan di SMP katanya Surya ini sempat stres ya, sempat depresi. Dan juga mata pelajaran Inggris itu menjadi mata pelajaran yang terberat karena ada syarat pelajaran listening, jadi mendengarkan. Iya. Jadi Inggris itu saya mengerjakan dengan asal-asalan aja, asal isi. Karena yang harus penting dengar. lulus. Tapi lulus? Lulus. Padahal nggak tahu ngomong apa? Tidak, sama sekali tidak paham. Karena salah satu syaratnya adalah harus bisa dengar conversation-nya itu kan. Ya. Oke, jadi syarat kelulusannya itu. Nah, oke. Nah, pertanyaan saya gini, dengan keterbatasan Surya ini, apakah menjadi sebuah penghalang berat sebenarnya untuk hidup Surya? Kalau untuk hidup saya sendiri, untuk komunikasi, saya bisa melakukannya. Karena saya, tapi akses ke dalam bahasa Indonesia itu yang agak terhalang. Banyak misalnya teman-teman tuli banyak sekali yang tidak bisa menonton film Indonesia karena tidak ada subtitlenya. Justru teman-teman tuli justru film luar negeri yang mereka tonton karena ada teks. Ya betul. Contohnya seperti itu. Jadi sering sekali kita tertinggal informasi. Contoh lain di TV misalnya ada acara yang lucu, acara komedi, semua orang tertawa. Misalnya satu keluarga nonton gitu ya selama 1 jam ketawa-ketawa, tapi saya tidak bisa mengikuti ngomong apa sih ini. Lalu saya tanya ke anggota keluarga saya, mereka bilang tunggu nanti dijelasin. Nah ketika sudah selesai acaranya baru dijelaskan tapi hanya 5 menit, padahal acaranya 1 jam. Saya tidak puas seperti itu. Baik, ini menarik sekali. Jadi saya akan ngobrol lagi dengan Surya ya. Anyway, kalau ada Surya berarti kita tepuk tangan internasional begini, ini tepuk tangan syarat ya. Jadi biar dia tahu kalau kita tepuk tangan buat dia juga. Oke, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.